Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Arditya Prayogi MHum selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam F, dan juga teman-teman yang kami sayangi dan kami hormati. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelia Naul Lutfiana, Fariza Yogi Pratama, Urfah Islamiyah, Sofiatur Rahma, Nailatul Zulfa, dan Melani Stofah akan mempresentasikan materi yang berjudul Khulafaur Ar-Rasyidin. Berikut adalah penjelasan kami mengenai mind mapping yang telah kami buat. Khulafaur Ar-Rasyidin terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Abu Kufah bin Utsman bin Ammar bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fit At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun gajah. Nama ayah Abu Bakar adalah Abu Kufah bin Utsman dan ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma binti Syahir. Abu Bakar termasuk As-Sabiqul Al-Awwal. Beliau memiliki gelar As-Siddiq didapatkan karena beliau membenarkan kabar dari Nabi Muhammad SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Sifat ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq yaitu tidak pernah menyembah berhala. Beliau lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibanding cintanya kepada harta, istri, dan anak-anaknya. Beliau gagah pemberani, tidak pernah makan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang utama setelah Rasulullah. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Beliau semasa hidupnya, Nabi Muhammad tidak pernah mewasiatkan kepada kaumnya tentang siapa yang akan menggantikannya setelah Nabi wafat. Oleh sebab itu, setelah Nabi wafat terjadilah perselisihan antara kaum Ansor dan Muhajirin mengenai siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi. Untuk mencegah semakin parahnya perselisihan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah sebagai perwakilan dari kaum Muhajirin menanyakan kepada kaum Ansor akan kebenaran dan alasan mengapa kaum Ansor mengadakan musyawarah sendiri. Pada perdebatan antara pembesar kaum Ansor dan kaum Muhajirin, Abu Bakar As-Siddiq menengahi dan berpidato di antara kaum Ansor. Di dalam pidato ini, Abu Bakar menjelaskan bahwa betapa besarnya jasa-jasa kaum Ansor dalam memperjuangkan umat Islam, dan juga menjelaskan kedudukan dan jasa kaum Muhajirin yang tidak mungkin dikesampaikan oleh kaum Ansor. Setelah suasana sedikit mereda, Abu Bakar berkata, "Marilah kita semua bermusyawarah dan kita pilih bersama siapa yang pantas menjadi pimpinan kita semua." Lalu beliau melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya orang yang pantas menjadi khalifah hanya satu di antara 2 orang, yaitu Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah." Kedua orang yang disebutkan oleh Abu Bakar tidak sanggup mengemban amanat sebagai khalifah. Pada saat itu Umar bin Khattab berdiri di depan Abu Bakar sambil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkaulah yang paling pantas dan berhak menjadi khalifah. Kami akan memilih dan mendukungmu sebagai khalifah."
Kemudian Abu Ubaidah dan Bashir bin Sya'ad menjabat tangan Abu Bakar dan mengucap baiat, diikuti seluruh hadirin yang hadir pada saat itu termasuk Umar bin Khattab. Menjelang sholat Isya, setelah selesai proses pemakaman Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar kemudian naik ke atas mimbar dan mengucap pidato yang pertama dalam kedudukannya sebagai khalifah. Gaya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan seorang khalifah penerus perjuangan Nabi yang berusaha menciptakan sebuah masyarakat yang hidup dalam zaman baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dengan dua sifat yang menonjol, yaitu kelembutan beliau mengisyafkan orang yang munkar dan ketegasan beliau mengatasi orang yang memberontak. Permasalahan yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu gerakan nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, munculnya kaum yang enggan membayar zakat. Kemajuan yang telah dicapai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu memperbaiki sosial, memperluas dan mengembangkan wilayah Islam, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dan sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, bahasa Arab Abu Bakr As-Siddiq, lahir 573 Masehi, wafat 23 Agustus 634, 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi. Ia bernama asli Abdullah bin Abi Kufah. Ia digelari As-Siddiq yang berarti yang terpercaya setelah ia menjadi orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Biografi 581 Masehi. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 581 Masehi dari suku Bani Adi, satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah waktu itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Selanjutnya, seorang orator. Umar bin Khattab dikatakan sebagai seorang orator karena beliau merupakan pemimpin yang pandai berpidato. Beliau dapat mempengaruhi rakyatnya untuk patuh terhadap pemerintahannya. Beliau juga mampu menyelipkan beragam pesan ideologi dalam pidatonya sehingga beliau mampu membuat rakyatnya bergerak sesuai dengan pesan tersebut. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menyampaikan pidato pertamanya di masjid yang disampaikan di masjid pada tanggal 22 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Selanjutnya, At-Toha. Maksud At-Toha di sini yaitu pada suatu hari amarah Umar pecah. Beliau dengan gagah berani membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun di perjalanan beliau justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adiknya, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang membuncah. Di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah, sang adiknya, lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu. Hatinya pun luluh dan seketika Umar pun ingin bertemu Nabi Muhammad SAW dan ingin menyatakan masuk Islam. Itulah dimaksud At-Toha di sini, yaitu Nabi Muhammad memeluk agama Islam karena mendengar lantunan surat At-Toha dari adiknya Fatimah. Kemudian selanjutnya kebijakan. Kebijakan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, kebijakan ekonomi, yaitu Baitul Mal. Beliau mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah
dan Madinah menjadi pusat pengoperasian pada masa itu dan diikuti oleh cabang-cabang lain di berbagai ibu kota. Baitul Mal sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan devisa negara yang mana harta kekayaan tersebut berasal dari zakat, jizyah, kharaj, usyur, khums, fa'i, rikas, pinjaman, dan sebagainya. Baitul Mal telah tercetus pada masa Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar dan semakin dikembangkan oleh Umar dan menjadi lembaga reguler dan permanen. Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam pada masa Khalifah Umar. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan di bidang peradaban. Kebijakan di bidang peradaban yaitu penulisan penanggalan Hijriyah. Umar bin Khattab merupakan orang yang menetapkan kalender Hijriyah. Ia menjadikan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah sebagai permulaan dari kalender Islam tersebut. Umar bin Khattab menilai hijrah Nabi Muhammad adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam, karena pada saat hijrahlah dakwah Islam menjadi semakin kuat dan gemilang. Dalam kalender Hijriyah, Muharram menjadi bulan pertama, bukan Rabiul Awal, padahal Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah pada bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Bentuk kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang militer antara lain ada sistem upah bagi pasukan militer, kewajiban wajib militer, membuat pergantian pasukan berkala, membuat pangkalan militer, membuat laporan pasukan harian. Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia wafat. Menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil sejumlah sahabat untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Abu Bakar sebenarnya telah memiliki pilihan, yakni Umar. Namun ia meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Akhirnya, semuanya sepakat Umar menjadi khalifah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatur Rahman, NIM 21202268. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya yang bernama Arwah bin Quraisy dari Abu Som. Utsman mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pedagang dan mengembangkan bisnis ayahnya dengan sangat baik. Ia menjadi salah satu saudagar terkaya dan terpandang di antara kaum Quraisy Mekah. Utsman bin Affan dekat dengan Abu Bakar. Karena beliaulah Utsman menjadi masuk Islam. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqul al-awwalun atau orang-orang yang memeluk Islam di masa-masa kenabian. Kemudian proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum meninggal, Umar telah memanggil 3 calon penggantinya yaitu Utsman, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertemuan dengan mereka secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat. Di samping itu, Umar telah membentuk Dewan Formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak. Dewan Formatur tersebut memiliki 6 anggota yaitu Ali, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Terus apabila suara terbagi secara berimbang, Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. Nah, di samping itu Abdullah bin Umar dijadikan anggota tetapi tidak memiliki hak suara. Langkah yang ditempuh oleh Abdul Umar Ar-Rahman setelah Umar wafat adalah meminta pendapat kepada anggota formatur secara terpisah untuk membicarakan calon yang tepat untuk diangkat menjadi khalifah. Nah, hasilnya adalah munculnya 2 kandidat yaitu Utsman dan Ali. Ketika diadakan penjajakan suara di luar sidang formatur yang dilakukan oleh Abdurrahman, terjadi silang pemilihan. Ali dipilih oleh Utsman dan Utsman dipilih oleh Ali. Nah, di samping itu Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas mendukung Utsman. Selanjutnya
Abu Ar-Rahman bermusyawarah dengan masyarakat dan sejumlahnya pembesar di luar anggota formatur. Nah, ternyata suara di masyarakat telah terpecah menjadi dua, yaitu kubu Bani Hashim yang mendukung Ali dan kubu Bani Umayyah yang mendukung Utsman. Kemudian Abdul Ar-Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya, seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelum dia? Lalu Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Kemudian Abu Ar-Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab, "Ya, saya sanggup." Berdasarkan jawaban itu, Abu Ar-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga dan segera dilaksanakan baiat. Kemudian kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Salah satunya yaitu mempertahankan sistem dari khalifah sebelumnya, yaitu pemberian bantuan dan santunan. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberi bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada standarisasi Al-Quran. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharakat atau tidak terdapat tanda baca. Untuk menghindarkan dari kesalahan bacaan, lalu Ali bahasa Abu al-Aswad Salim bin Sufyan Abdu Ali merumuskan tanda harakat dan titik atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam hal bacaan, orang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap kemungkinan pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat Islam dan Hudzaifah bin Yaman, keadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Khalifah Utsman agar mendapatkan penyelesaian. Utsman mengutus Zaid bin Sabit untuk membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut yaitu untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Kemudian Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut dengan mushaf Utsmani tersebut. Nah, sejak saat itu kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini dirumuskan dengan nukilan yang mutawatir, sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun dalam nukilan tersebut. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah sampai hari kiamat. Kemudian penelusuran wilayah atau perluasan wilayah. Pelaksanaan kepemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menuai hasil yang sangat banyak, di antaranya perluasan wilayah dengan menguasai Kabul, Ghazna, Balak, dan Turkistan bagian timur. Selanjutnya sebagian wilayah Khurasan, Asia Kecil ke Tripolia, dan Afrika Utara. Nah, Afrika Utara sudah terlaksana walaupun masih terbatas di wilayah Mesir dan Iskandaria. Hal tersebut kemudian dijadikan penyemangat bagi kaum muslimin untuk memperluas wilayah ke seluruh Afrika Utara. Nah, secara geografis Afrika Utara lebih menguntungkan dalam bidang ekonomi. Karena apa? Karena wilayahnya sesuai untuk bercocok tanam dibandingkan kawasan Arab yang tandus, sehingga menarik minat Khalifah Utsman bin Affan dan para prajurit muslim memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun 601 Masehi dan Ali bin Abi Thalib disebut sebagai pintunya ilmu dengan bukti bahwa Rasulullah SAW menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya kota ilmu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda,
Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, yang artinya aku adalah kota ilmu dan Ali pintu masuknya. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib juga disebut sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW, atau mereka yang pertama kali masuk Islam. Kebijakan dari Ali bin Abi Thalib sendiri yaitu yang pertama adalah menerbitkan dan menguasai operator agama dan juga meredam pemberontakan. Proses pemilihan dari Ali bin Abi Thalib sendiri yaitu dengan diangkat melalui musyawarah di Masjid Nabawi. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak pembaiatan itu, namun kaum muslimin terus mendesaknya karena menganggap tidak ada lagi yang lebih tepat menjadi khalifah selain beliau. Setelah Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima, segenap kaum muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan tokohnya sendiri ada Ammar bin Yasir. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari pemaparan materi maupun dari kata-kata yang kurang tertata dan kurang teratur. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.